Selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bedah bareng nih, intisari dari sebuah kuliah publik yang menarik. Betul, fokusnya ke dua hal penting di bisnis ya. Iya, Enterprise Resource Planning atau ERP sama Cost Controlling, pengendalian biaya. Sumber kita transkrip kuliahnya langsung. Yang interaktif itu ya, seru kayaknya. Betul. Nah, tujuan kita apa? Kita mau bantu Anda semua nangkep nih, apa sih inti dua konsep ini? Terus relevansinya apa buat kita? Bahkan mungkin buat kehidupan sehari-hari ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kita ambil langsung dari diskusi di kuliah itu. Nah, ada analogi bagus di awal kuliah itu. ERP itu katanya kayak otak perusahaan. Pas banget itu analoginya. Ya, kayak otak, fungsinya itu nyatuin, koordinasin semua bagian. Ada SDM, keuangan, penjualan, inventaris, semuanya lah. Biar jalan bareng gitu ya, harmonis. Tepat, efektif, efisien. Bentuknya ya seringnya sistem aplikasi gitu. Ya mungkin Anda pernah dengar lah SAP, Oracle, gitu-gitu. Ujung-ujungnya pasti biar perusahaan untung kan? Jelas, tujuan utamanya ya profit maksimal. Tapi gimana persisnya si otak ini ngebantu? Maksudnya selain cuma nyatuin tata doang gitu. Ada manfaat langsungnya buat cost controlling yang nanti kita bahas? Oh, ada banget. Gini deh, bayangin ya, sistem ERP itu bikin kita bisa lacak biaya secara real time, per produk, atau mungkin per proyek gitu. Jadi ketahuan langsung ya? Iya, nah data kayak gini tuh penting banget buat cost controlling yang akurat. Susah loh kalau manual, apalagi perusahaannya udah gede, kompleks. Oke. Jadi ERP ini nyiapin data detailnya ya, biar si otak bisa mikir benar. Bisa dibilang gitu, peta finansial yang paling baru. Sip. Nah, kalau gitu, kita pindah nih ke cost controllingnya. Dari kuliah itu kayaknya ini lebih luas ya dari sekedar nyatet pengeluaran atau bikin anggaran biasa. Jauh lebih luas. Pembicaranya di sana nekenin banget kalau cost controlling itu satu siklus penuh. Siklus penuh gimana tuh? Ya mulai dari awal, perencanaan biayanya gimana. Terus pas jalan, dieksekusi, diawasin, sampai nanti dievaluasi hasilnya di akhir. Jadi, bukan cuma administrasi biasa, ini strategi inti. Kenapa bisa sepenting itu sih? Bukannya kalau misalnya pendapatannya tinggi, ya udahlah ya masalah biaya ketutup. Nah, itu dia seringnya orang kejebak di situ. Justru pengendalian biaya yang bagus itu kunci efisiensi. Oh gitu? Iya, itu yang bikin margin untungnya lebih gede, ngurangin risiko rugi yang nggak diduga, dan yang penting lagi buat dasar ambil keputusan. Decision making yang benar. Kedai kopinya ya, pengalaman pribadi pembicaranya. Rame banget katanya, tapi kok ya rugi, terus tutup. Apa tuh salahnya di mana? Gagalnya ya di cost controlling yang detail itu. Biaya variabelnya, tahu kan? Biaya yang naik turun tergantung produksi, kayak harga biji kopi gitu. Nah itu nggak dipantau benar-benar. Pas harga bahan naik, harga jualnya nggak ikut naik, nggak disesuaiin. Waduh. Terus mungkin produktivitas pegawainya juga nggak diperhatiin. Ya gitu deh. Ini nunjukin banget kalau nggak ada kontrol biaya, bisnis itu rapuh. Dan ini bukan cuma buat usaha kecil ya. Di kuliah disebut juga kan perusahaan gede kayak Nike, Garuda gitu. Betul, pernah juga mereka kena masalah mirip-mirip gini. Jadi kepikiran nih. Implementasi cost controlling yang detail gitu kan butuh waktu, butuh tenaga juga ya. Kalau buat usaha kecil atau bahkan kita pribadi, gimana nyiimbanginya? Pertanyaan bagus itu. Ya memang ada usaha yang mesti dikeluarin. Tapi prinsipnya itu bisa disesuaikan skalanya. Maksudnya? Yang paling penting itu sebenarnya kesadaran dulu. Sama disiplin buat mulai nyatet terus dianalisis. Ini berlaku buat siapa aja, nggak cuma bisnis gede. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling wah. Ternyata konsep bisnis bisa dibawa ke urusan pribadi. Ada contohnya kan ya dari pembicara soal duit pribadinya? Ada, dan kuat banget contohnya. Dia coba tuh nyatet pengeluaran harian, tapi yang rinci banget. Terus? Iya, dia jadi sadar, bener-bener aware, ini duit larinya kemana aja sih selama ini. Nah, kesadaran ini yang bikin dia akhirnya mikir ulang perilakunya. Contohnya gimana tuh perubahan perilakunya? Misalnya, pas baju ngong udah mulai sempit nih. Karena dia udah nyatet dan sadar kondisi dompetnya gimana, dia nggak langsung beli baju baru. Terus dia ngapain? Dia milih solusi yang gratis. Ya diet, olahraga, kan nggak perlu keluar duit tuh. Ini contoh nyata banget gimana prinsip cost controlling bisa ngasih kita pencerahan dan kendali buat keuangan kita sendiri. Wah iya juga ya, baru kepikir sekarang.
Berarti cost controlling pribadi itu intinya bukan jadi pelit gitu ya, tapi lebih ke kita jadi punya kuasa gitu atas pilihan hidup kita, karena kita tahu datanya. Beda ya cara pandangnya. Tepat sekali. Intinya di awareness itu, kesadaran. Mau pakai ERP canggih di perusahaan atau aplikasi catat uang di HP, itu semua alat bantu aja. Kuncinya tetap di kita ya. Iya, kuncinya di pemahaman kita, sepenting apa sih ngelola sumber daya kita ya uang ya biaya secara efektif. Dan pemahaman ini kayaknya ditekankan juga ya di akhir kuliah, penting buat siapa aja. Nggak peduli cita-citanya apa. Bener, mau jadi pengusaha, atau pegawai yang lagi nabung buat rumah, atau bahkan ya, ada celetukan peserta kuliah itu kan, cita-cita jadi istri pangeran pun katanya butuh. Iya, ingat. Kemampuan ngelola sumber daya itu ya fundamental lah, keterampilan hidup dasar. Oke, jadi kalau dirangkum sedikit nih dari obrolan kita, ERP itu kayak sistem saraf pusatnya bisnis ya, nyatuin data dan proses, sering jadi dasar teknologi buat cost controlling. Betul. Nah, kalau cost controlling itu sendiri adalah disiplin ngelola biaya secara menyeluruh, dari awal rencana sampai evaluasi. Penting banget buat kesehatan finansial, mau itu bisnis, atau ya kita pribadi. Dan perlu diingat juga, manfaat nyatat pengeluaran itu bukan buat bikin kita jadi kikir atau ngehakimin diri sendiri. Kok boros banget ya? Bukan itu. Tapi lebih ke... Lebih ke dapat kejelasan, clarity, dapat kendali. Anda jadi tahu persis duit Anda itu ngalir kemana aja, jadi bisa bikin keputusan yang lebih cerdas buat ke depannya. Oke, sebagai penutup nih, kita lempar satu pertanyaan ya buat Anda renungkan di rumah. Ngacu dari obrolan kita ini, ada nggak sih satu kebiasaan yang kecil banget soal nyatet atau ngendaliin biaya? Mungkin cuma butuh 5 menit sehari deh yang bisa Anda coba mulai. Siapa tahu ya, efeknya nanti bisa lebih besar dari yang Anda bayangin.